Teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Oke, di video kali ini saya akan berbagi informasi lagi tentang aplikasi Akulaku dan juga Shopee dan juga Watas. Ya, jadi buat teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi Akulaku, Shopee, Watas, kalian tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Di video ini saya akan menjelaskan sesuai pengalaman pribadi dan juga sesuai pengalaman dari subscriber ya, tentunya yang sering sharing sama saya teman-teman. Jadi di video ini saya akan berbagi pengalaman resiko gagal bayar di aplikasi Akulaku ataupun Shopee ataupun Watas ya. Jadi yang telat bayar, gagal bayar di aplikasi Shopee, jangan kemana-mana dulu ya. Dengarkan baik-baik agar kalian tidak gagal paham. Misalkan kalian sekarang sudah telat ataupun yang sudah diteror oleh pihak aplikasi. Oke? Yang pertama-tama langsung saja kita buka untuk aplikasi Akulaku. Nah, langsung kita disuguhkan oleh tagihan, teman-teman. Kelihatan ya kalau ada tagihan di sini. Ini Akulaku, teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman. Oke. Nah, di sini ada tagihan, teman-teman lihat ya, 3.495.000. Ya, terlambat 379 hari. Ya, kalau 379 hari itu sudah 1 tahun nggak dibayar di aplikasi Akulaku ini. Nih, banyak teman-teman yang ketakutan dan panik ya. Kalau sudah telat bayar, takut didatangi DC. Ini salah satu contoh teman-teman ya. Yang pertama ini pay letter 475.000. Dan kemudian ini pinjaman 3.020.000. Totalnya itu 3.495.000. Ini tidak dibayar 1 tahun. Apakah aman, Bang? Jawabannya aman loh, teman-teman. Apakah ada DC? Nggak ada. Kalau aplikasi ini ada DC lapangannya, sudah pasti mulai telat dari 1 bulan. Misalkan 1 bulan telat ya didatangi DC, atau 2 minggu didatangi DC, sudah pasti divideokan DC-nya. Ya, saya bikin konten. Perlunya apa? Menginformasikan buat teman-teman. Ya, ini sampai sekarang nggak datang, teman-teman. Untuk DC-nya nggak datang. Kalau teman-teman sering nonton video saya, kalian tahu ya aplikasi ini mulai telat dari 1 bulan ya. Kalau nggak salah, selalu saya update ya. Selalu saya informasikan, pantau terus aplikasi ini. Ternyata sampai sekarang nggak ada yang datang, teman-teman. Padahal waktu telat 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan sering dapat WA katanya DC mau jemput dana. Ya sama dengan kalian yang telat bayar itu, dapat WA hari ini mau datang, ya siapkan dana full, posisi Anda di mana, data Anda lengkap di sini, sama aja. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada yang datang ini. Nah, misalkan datang waktu itu ya sudah pasti saya videokan gitu loh. Seperti itu. Nah, sampai sekarang aplikasi Akulaku ini nggak datang. Ini sudah 1 tahun. Tagihan 4.495.000. Jadi, intinya gagal bayar di Akulaku itu teman-teman tidak harus didatangi. Misalkan teman-teman telat bayar 1 juta, 2 juta, atau 5 juta. Kemudian telat bayar dapat WA DC mau datang. Itu tidak harus didatangi. Bahkan kalau kalian dapat WA dari pihak DC, hari ini datang, mau datang DC, itu nggak bakalan datang, 1000% nggak bakalan datang. Jadi teman-teman nggak usah terlalu takut lah ya dapat WA kayak gitu-gitu itu. Pokoknya kalau teman-teman telat bayar, intinya kalian itu yang pertama dipastikan teror, ditakut-takuti gitu loh. Memang aplikasi Akulaku ada DC lapangannya, tapi tidak semua orang-orang yang gagal bayar itu didatangi. Bahkan banyak subscriber saya yang gagal bayar itu sebagian ada yang didatangi, sebagian enggak gitu loh. Jadi ya mau gak mau ya harus terima gitu loh. Intinya teman-teman kalau dapat WA DC mau datang, minta Sherlock, itu nggak bakalan, 1000% nggak bakalan datang. Seperti itu ya. Cuman setahu saya kalau Akulaku ini kalau kalian nggak bayar itu BI checking. Misalkan 3 bulan ke atas nggak bayar itu blacklist. Data kalian di blacklist, itu aja. Mungkin abang daerah daerah kampungan ya atau pedalaman lah misalkan, enggak, karena subscriber saya banyak daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, itu banyak daerah kota semua yang gagal bayar, kebanyakan nggak didatangi gitu loh teman-teman. Jadi gagal bayar di Akulaku tidak harus didatangi DC gitu loh, tidak wajib ya. Intinya kalau telat bayar pasti diteror, ditakut-takuti DC mau datang, itu yang bikin teman-teman panik.
Harusnya teman-teman tahu juga kalau kalian dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, itu 1000% nggak bakalan datang untuk aku laku loh teman-teman. Ya, sebenarnya bukan aku laku aja, pinjol yang lain kalau kalian dapat WA itu sudah pasti nggak didatangi 1000%. Seperti itu ya. Jadi ini aman sampai sekarang ya. Bahkan aplikasi ini selalu saya update ya, terus menerus saya update terus. Tapi nyatanya sampai sekarang aman. Cuman BI checking itu aja sih. Ya. Sebagian teman-teman dari subscriber ada yang didatangi, ada yang enggak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Jadi intinya aman, tidak harus teman-teman gagal bayar di aku laku itu didatangi. Ya, apalagi dapat WA. Bang, saya dapat WA dari pihak aku laku, katanya hari ini mau datang. Itu sudah, aduh, nggak bakalan 1000% ya. Jadi kalian nggak usah takut. Kita lanjut untuk aplikasi Shopee. Nah, ini lagi banyak sekarang ini teman-teman subscriber yang gagal bayar di Shopee ya. Di sini ada tagihan di SPayLater. Sama ya teman-teman, SPayLater sama SPinjam sama aja, nggak ada bedanya kalau kalian punya hutang. Apakah aman bang? Aman. Ini sama loh teman-teman. 1 tahun nggak dibayar 1.500.000. Apakah aplikasi Shopee ini ada DC lapangannya? Sepengalaman saya nggak ada. Ini salah satu contoh nggak dibayar aman. Bahkan subscriber saya banyak yang gagal bayar itu nggak ada yang didatangi. Bahkan kalau ada yang didatangi mungkin dia kasih informasi ke saya. Bahkan yang sering sharing sama saya bilang kalau didatangi DC videokan itu DC asli apa enggak. Ternyata nggak ada sama sekali. Ya, BI checking ini. Ya, BI checking sudah pasti teman-teman kalau nggak bayar. Cuman resiko yang terberat itu sebenarnya yang bikin teman-teman panik itu kalau kalian telat bayar itu 1 hari bisa sampai 40 kali telepon kayak gitu. Nelpon kalian. Bahkan lebih, ada yang sampai 100 kali. Padahal itu sistem. Jadi teman-teman gak usah panik ya. Resikonya itu di teror telepon gitu loh. Telepon 1 hari bisa sampai 40 kali panggilan tak terjawab kayak gitu. Itu apakah aman bang? Aman. Cuman itu sistem. Kalau teman-teman angkat percuma. Soalnya kayak robot gitu loh teman-teman. Robot. Kebanyakan teman-teman, bang saya sudah ditelepon sampai 20 kali ini pagi ini. Aduh, itu sudah biasa, kalian abaikan aja, itu sistem kayak robot ya. Ya sama aja teman-teman, resikonya ya seperti itu. Kemudian BI checking itu aja sih. Kalau masalah DC aman sejauh ini untuk aplikasi Shopee ya. Gak ada teman-teman subscriber saya yang sudah sharing sama saya itu banyak kan. Tiap hari banyak. Gak ada bang, saya didatangi barusan. Gak ada. Jadi teman-teman gak usah panik ya. Memang hutang wajib dibayar. Tapi kalau kalian gak mampu bayar, gak usah takut. Dapat WA, DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, data Anda lengkap kayak gitu, itu sudah biasa. Itu hanya nakut-nakuti atau semacam teror gitu loh agar kalian bayar. Seperti itu teman-teman ya, sudah jelas ya. Jadi aman. Untuk aplikasi ini bahkan selalu saya update, teman-teman carilah ya di video-video saya aplikasi ini. Aman, mulai telat berapa bulan saya update terus ini. Terus menerus sampai sekarang, bahkan sampai sekarang ini sudah stop di berapa ini. Tagihannya 1,5 juta ya, aman. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut untuk aplikasi yang lainnya. Untuk aplikasi Shopee intinya aman, cuman resikonya BI checking itu aja. Sama telepon itu loh yang bikin kalian panik. Bang, gimana kalau dapat email? Aduh, sama aja. Cuman nakut-nakuti doang ya. Oke, kita lanjut ke aplikasi Watas. Nah, aplikasi Watas apakah ada DC-nya? Masih belum. Cuman teman-teman dapat informasi bahwasanya Watas ini ada di Watas ada DC lapangannya. Nah, itu yang dapat informasi itu biasanya ikut grup. Ikut sharing-sharing pinjol gagal bayar kayak gitu loh. Itu dapat informasi. Makanya saya nggak bikin grup, soalnya apa? Nantinya pasti ada dari pihak penagih yang ikut masuk juga. Takutnya bikin-bikin owner, bikin-bikin informasi hoax kayak gitu. Gitu loh ya. Jadi ini sejauh ini teman-teman 8 juta untuk 8 juta untuk pembayaran pertama, yang kedua 10 juta. Ini bahkan hampir 20 juta sampai sekarang. Sudah telat 4 bulan lebih, sampai sekarang aman, bahkan hampir 5 bulan. Ya. Apakah ada DC lapangnya? Saya bilang nggak ada. Ini kalau ada pasti sudah datang DC-nya. Ya, tagihan lumayan besar. Nggak ada. Sama ya, cara penagihannya sama. Ya, tim kolektor mau datang, DC hari ini mau jemput dana, itu sudah biasa. Kalian nggak usah takut. Ya. Apakah perlu direspon kalau ada WA atau chat bang? Nggak usah respon. Ngapain respon? Capek ya.
Percuma jelasin sama DC-DC, karena setiap penagihan pinjol itu meskipun kalian jelaskan saya nggak ada dana, itu gajian 1 bulan lagi atau 2 minggu lagi, percuma. Dari pihak penagih gak bakalan mau tahu alasan apapun. Jadi intinya kalian abaikan lah seperti itu. Intinya ya memang hutang wajib dibayar, tapi kalau kalian telat bayar, gagal bayar, ya gak usah terlalu takut lah. Ngapain mikir DC? Sebenarnya simple. Kalau kalian memang gagal bayar, biar nggak takut, ada DC silakan. Nggak ada DC ya sudah gitu loh. Ada uang bayar, nggak ada uang ya diem gitu aja lah. Resikonya ya cuma diteror. Namanya teror ya bermacam-macam. Intinya kalian ditakut-takuti agar kalian bayar. Seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.